Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Stay safe, stay healthy, dan semangat untuk kita semua. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Hailisa Salsabila dengan NIM 230701971 dan juga ada Nur Hasanah dengan NIM 230701925 dan yang terakhir yaitu Dwi Nur Afifah dengan NIM 230701912. Di sini kami akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari relasi dan fungsi. Yang kedua, kami akan membahas tentang sifat-sifat dari relasi dan fungsi. Yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang operasi relasi dan fungsi. Dan terakhir, yaitu kami akan membahas tentang contoh-contoh dari relasi dan fungsi. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi relasi dan fungsi. Apa itu relasi dan fungsi? Relasi adalah himpunan hubungan antara anggota-anggota himpunan. Relasi dapat dibayangkan sebagai tabel yang mendaftar hubungan antara anggota himpunan satu dengan anggota himpunan lainnya. Kedua yaitu fungsi. Fungsi adalah dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang mengaitkan setiap A anggota A dan B anggota B. Ini ada contoh relasi dan fungsi. Yang pertama yaitu relasi terlebih dahulu. Di sini ada P dengan sapi, gurita, kodok, merpati, paus, dan semut. Dan Q ada air, darat, dan udara. Misalkan R adalah himpunan relasi yang menyatakan tempat kehidupan hewan-hewan di himpunan P, maka R adalah sapi di darat, gurita di air, kodok di darat, kodok di air, merpati di darat, merpati di udara, paus di air, semut di darat. Semua kemungkinan relasi antara elemen-elemen pada dua buah himpunan adalah hasil kali kartesian antara kedua himpunan tersebut. Selanjutnya ada fungsi. Di sini ada P sama dengan Dedi, Kusum, Heri, Sulis, dan S sama dengan SD, SMP, SMA, SMK. P adalah himpunan anak Pak Amir dan S adalah himpunan sekolah. Antara P dan S ada relasi belajar. Di sini bisa dilihat di gambarnya ada Dedi, Kusum, Heri, Sulis, dan SD, SMP, SMA, dan SMK. Di sini Dedi yaitu SD, Kusum yaitu SMA, Heri yaitu SMP, Sulis SMK. Kekhususan relasi tersebut ialah tidak ada anggota P yang berpasangan dengan dua atau lebih anggota S. Hal ini jelas karena tidak ada seorang pun anak Pak Amir yang belajar di dua sekolah, atau pada umumnya seorang murid tidak akan bersekolah di dua tempat sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 23070190025. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat relasi dan sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat relasi. Di antaranya yang pertama ada refleksif, kedua simetri, ketiga transitif. Mari kita ke soal. Contoh soalnya, misalkan R adalah relasi pada himpunan A 0, 1, 2, 3. Tentukan apakah relasi-relasi berikut refleksif, simetri, dan transitif. Mari kita buktikan. 3. Refleksif. Dikatakan refleksif jika A, A anggota dari R ini adalah relasi, bukan bilangan real, di mana setiap anggota A elemen dari R relasi. Kita ke R1. Himpunan A di sini ada 0, 1, 2, 3. Dan syaratnya adalah A, A. Maka kita buktikan 0,0. Apakah ada di R1? Ada. Maka dia bagian dari relasi 1. Lalu ada 1. Maka 1,1. Apakah dia bagian dari relasi 1? Ada. Maka dia bagian dari relasi 1. Jika bukan bagian dari relasi 1, maka penulisannya seperti ini.
Tapi karena 1,1 bagian dari relasi, maka penulisannya seperti ini. Lalu 2 berarti 2,2. Apakah ada? Ada. Maka bagian dari relasi 1. Lalu 3. Berarti 3,3. Bagian dari relasi 1 ya. Maka relasi 1 termasuk refleksif. Dan yang kedua adalah simetri. Dikatakan simetri jika A, B bagian dari R relasi, maka B, A bagian dari relasi A, B. Kita buktikan di R2. Mana cari yang A, B? Berarti cari yang berbeda. Yang berbeda itu ada 0,1, 1,0, 1,2, 2,1, 3,0. Jadi 0,1 kita ubah menjadi B, A. Jadi 1,0. Apakah ada? Ada. Maka dia bagian dari R2. Ada 1,2. Kita ubah menjadi 2,1. Apakah bagian dari relasi 2? 2,1 ini ya. Berarti dia bagian dari relasi 2. Dan yang terakhir ada 3,1. Coba jadi 1,3. Apakah ada 1,3 di bagian relasi 2? Tidak ada. Jadi relasi 2 memenuhi bahwa dia termasuk dalam simetri. Karena 2 ini memenuhi. Jadi relasi 2 itu memenuhi. 3. Dan kita buktikan di R1 A, B. Kita cari yang beda. Itu di R1 ada 2,0. Maka 2,0 kita ubah jadi B, A. Perhatikan 0,2. Apakah ada? Tidak ada. Maka tidak termasuk dalam R. Lalu ada 2,3. Kita ubah jadi 3,2. Apakah ada? Tidak, maka tidak ada. Bukan bagian dari relasi 1. Maka relasi pertama tidak memenuhi. Jadi dia bukan simetri. Bukan simetri. 3. Dan yang terakhir itu sifat-sifat relasi ada transitif. Dikatakan transitif jika A, B bagian dari relasi dan B, C bagian dari relasi, maka A, C bagian dari relasi. Kita buktikan di R3. A, B, kita cari yang berbeda di R3. 2,0. B-nya, ini kan A, ini B. B-nya adalah 0. 0, berapa yang di R3 ada? Itu adalah 0,0 pasangannya. Ini B, ini C. Kita ubah lagi menjadi A, C. A-nya 2, C-nya 0. Apakah ada 2,0 di R3? Ada, maka bagian dari R relasi 3. Kita buktikan lagi. Ini yang berbeda di sini A, B yaitu 2,3. 2,3. B-nya 3. Di relasi 3 yang 3, ada 3,3. Maka C-nya ketemu 3. Nah, A, C berarti 2,3. Apakah ada 2,3? Ada. Maka dia memenuhi relasi ketiga. Maka relasi 3 termasuk dalam transitif. Selanjutnya sifat-sifat fungsi. 1. Ada fungsi surjektif. 2. Ada fungsi injektif. Dan yang terakhir ada fungsi injektif.
Fungsi surjektif. Fungsi f memetakan A ke B jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di elemen A. Contoh, diberikan fungsi seperti ini. Ini termasuk dalam fungsi surjektif sebab pada setiap elemen di B mempunyai pasangan di elemen A. Domainnya ada di sini, di elemen A. Domainnya itu terdiri 1, 2, 3. Kodomainnya terdiri dari P, Q, dan ranginya juga P, I. Selanjutnya ada fungsi injektif. Fungsi F memetakan A ke B jika setiap anggota A yang berbeda memiliki peta yang berbeda di B, atau biasa disebut fungsi satu-satu. Diberikan contoh fungsi ini. Ini termasuk dalam fungsi injektif sebab di setiap elemen A dan elemen B itu terdapat memiliki satu pasangan. 1 ke P, 2 ke Q, 3 ke F. Dan yang terakhir adalah fungsi bijektif. Pada fungsi F memetakan A ke B jika dan hanya jika fungsi F adalah fungsi surjektif dan fungsi bijektif. Diberikan contoh seperti ini. Ini termasuk dalam fungsi bijektif sebab syarat fungsi surjektif adalah pada setiap elemen di B memiliki pasangan di elemen A, memenuhi. Kedua, fungsi bijektif memiliki atau yang disebut fungsi satu-satu. Jadi setiap anggota. Sebelumnya fungsi bijektif adalah pada fungsi F memetakan A ke B jika dan hanya jika fungsi F adalah fungsi surjektif dan fungsi injektif. Maaf tadi ada kesalahan. Dan ini adalah contoh dalam fungsi bijektif, yaitu dia harus memenuhi dari fungsi surjektif dan fungsi injektif. Fungsi surjektif tadi adalah setiap elemen di B mempunyai pasangan di elemen A. 1 memiliki pasangan di elemen A, 2 juga memiliki, 3 memiliki. Kedua, fungsi injektif disebut juga fungsi satu-satu, di mana anggota A yang berbeda, A, B, C berbeda, memiliki peta yang berbeda di B, 1, 2, 3. Maka ini memiliki satu-satu pasangan. Disebut fungsi injektif karena disebut juga fungsi satu-satu, memiliki satu pasangan yang berbeda. Jadi fungsi ini memenuhi bahwa fungsi ini adalah fungsi bijektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinur Afifah, NIM 23070190112. Di sini akan menerangkan materi tentang operasi himpunan pada relasi dan fungsi. Operasi pada fungsi dapat didefinisikan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, pengerkalian, dan pembagian. Himpunan dari fungsi dapat didefinisikan sebagai berikut. F plus G dikali X sama dengan Fx plus Gx. F min G dikali X sama dengan Fx min Gx. F dikali G dikali X sama dengan Fx kali Gx. F dibagi G dikali X sama dengan Fx dibagi Gx. Asalkan bentuk ruas kanan terdefinisi. Definisi asal F plus G adalah irisan dari daerah asal F dan daerah asal G, yakni X anggota himpunan dari relasi sehingga X tidak sama dengan 0. Untuk contoh yang pertama, jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 irisan R2, R1 gabungan R2, R1 dikurangi R2, dan R1 beda setangkup dengan R2 juga adalah relasi dari A ke B. Di sini dimisalkan A sama dengan A, B, dan C, dan B sama dengan A, B, C, dan D. Relasi R1 sama dengan A, B, B, dan C, C. Relasi R2 sama dengan A, B, C, dan A, D. Di sini akan dijawab yang pertama, R1 irisan R2, yaitu jawabannya adalah A, karena irisan merupakan bilangan yang sama dari relasi R1 dan relasi R2. Dan di sini yang sama adalah A, A. Untuk B,
R1 gabungan R2. Di sini adalah gabungan dari relasi R1 dan relasi R2, yaitu anggota dari relasi R1 dan relasi R2. A, A, B, B, C, C, A, B, A, C, dan A, D. Yang ketiga, R1 dikurangi R2, yaitu anggota dari R1 yang tidak ada pada relasi R2, yaitu B, B, dan C, C. Yang D, R2 dikurangi R1, anggota dari relasi R2 yang tidak ada pada relasi R1, A, B, A, C, dan A, D. Yang terakhir adalah R1 beda setangkup dengan R2, anggotanya adalah B, B, C, C, A, B, A, C, A, D. Karena beda setangkup ini berbanding terbalik dengan R1 irisan R2. Jika irisan yang ditulis adalah anggota yang sama, dan jika beda setangkup adalah anggota yang berbeda. Untuk contoh yang kedua, jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan gabungan dan irisan dari kedua relasi tersebut adalah A, MR1 gabungan R2 sama dengan MR1 atau MR2. Yang B, MR1 irisan R2 sama dengan MR1 dan MR2. Contoh, misalkan bahwa relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matriks sebagai berikut. Maka R1 gabungan R2 sama dengan MR1 atau MR2. Yang kedua, MR1 irisan R2 sama dengan MR1 dan MR2. Dan menghasilkan matriks yang seperti ini. Kita akan melihat cara menyelesaikannya. Kenapa bisa didapati matriks seperti ini? Di sini akan saya jelaskan cara penyelesaiannya. Kenapa bisa mendapatkan matriks seperti ini? Karena kita menggunakan tabel kebenaran disjungsi atau dan konjungsi dan. Yang pertama, kita akan membuktikan atau MR1 gabungan R2 sama dengan MR1 atau MR2. Kita fokus pada baris yang pertama. Di sini R1 bernilai benar dan R2 bernilai salah. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Di sini benar dan salah, jawabannya adalah benar. Pembuktian yang kedua, salah atau benar, jawabannya adalah benar. Salah atau benar, di sini jawabannya adalah benar. Lalu kita akan mencoba pembuktian terakhir, yaitu salah atau salah, maka jawabannya adalah salah. Untuk yang kedua adalah menggunakan konjungsi. MR1 irisan R2 sama dengan MR1 dan MR2. Kita menggunakan tabel konjungsi. Fokus pada titik yang barisan ketiga yang pertama, yaitu benar dan benar, maka jawabannya adalah benar. Yang kedua, benar dan salah, maka jawabannya adalah salah. Yang ketiga, salah dan salah, maka jawabannya adalah salah. Untuk pembuktian keseluruhan, kita lihat coba yang di sini. Salah dan salah, maka jawabannya adalah salah. Dan menekan tabel kebenaran ini kita menemukan jawaban dari matriks MR1 atau MR2 dan MR1 dan MR2.